Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi saya, yaitu dengan tema pembuatan keputusan taktis, metode meneruskan atau menghentikan. Saya melakukan observasi pada warung UMKM Sehat Berkah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Siti Azura, NIM 195211128, nomor presensi 2 dari kelas MBS 5D. Profil usaha, nama pemilik usaha yaitu Ibu Nani, bidang usaha yaitu UMKM ini, bergerak dalam bidang kuliner, tahun berdiri yaitu tahun 2019, kurang lebih sudah 2 tahun, nama usaha Warung Salad Berkah, jam buka pada pukul 10 sampai pukul 5 sore. Alamat usaha yaitu Peremulung RT 02 RW 09 Sendakan Laweyan Surakarta. Berikut dokumentasi saya bersama dengan pemilik. Kemudian ada dokumentasi juga pada saat melakukan wawancara. Kemudian untuk menu yang ada di Warung Salad Berkah ini ada salad, gado-gado, bakmi toprak, es buah, dan juga kolak. Langsung ke permasalahan yang dihadapi, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh Warung Salad Berkah adalah pendapatan yang menurun ketika pandemi. Di sisi lain, Warung Salad Berkah sendiri menjual produk baru berupa kolak yang diharapkan dapat meningkatkan laba. Tetapi dikarenakan musim penghujan, menu lain yaitu es buah mengalami penurunan penjualan. Maka dari itu, saya mengambil pembuatan keputusan taktis alternatif meneruskan atau menghentikan. Solusi yang saya tawarkan dalam permasalahan ini adalah dengan menggunakan metode pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis atau tactical decision making adalah pembuatan keputusan yang didasar dari pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan penjauhan yang terbatas. Langsung saja untuk langkah penyelesaiannya. Dalam penyelesaian pembuatan keputusan itu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa masalah yang dihadapi adalah penurunan pendapatan ketika pandemi. Namun di sisi lain, Warung Salad Berkah ini melakukan inovasi berupa produk baru berupa kolak. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi beberapa alternatif. Langkah kedua adalah membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang layak. Beberapa alternatif yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan es buah. Yang kedua, menghentikan es buah dan mempertahankan kolak. Atau yang ketiga yaitu tetap mempertahankan keduanya. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi biaya manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Yang pertama yaitu kita mengklasifikasikan terlebih dahulu jenis biaya, mana yang termasuk biaya tetap dan mana yang termasuk biaya variabel. Untuk penjualan es buah, dapat dilihat bahwa dalam satu bulan berhasil menjual 63 porsi dengan satu porsinya seharga Rp7.000. Maka untuk satu bulan pendapatannya itu Rp441.000. Dengan biaya bahan baku sebesar Rp500.000, biaya penyusutan peralatan sebesar Rp15.800, biaya listrik dan air sebesar Rp150.000, biaya bensin sebesar Rp50.000, dan biaya gas LPG sebesar Rp160.000. Dapat dilihat itu total dari biaya tetap sebesar Rp165.800 dan biaya variabel sebesar Rp710.000. Sedangkan untuk kolak yaitu berhasil menjual sebanyak 150 porsi dengan satu porsinya seharga Rp5.000, maka pendapatan yang didapatkan itu sebesar Rp750.000. Dengan biaya bahan baku sebesar Rp300.000, biaya penyusutan peralatan sebesar Rp15.800, biaya listrik dan air sebesar Rp150.000, biaya bensin sebesar Rp50.000, biaya gas LPG sebesar Rp160.000. Maka total dari biaya tetap sebesar Rp165.800 dan biaya variabel sebesar Rp510.000. Biaya penyusutan peralatan didapat dari biaya penyusutan kompor dan juga biaya penyusutan kulkas. Dengan rumus harga beli dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Untuk biaya penyusutan kompor yaitu harga belinya Rp350.000 dikurangi dengan Rp150.000 diperoleh hasil Rp200.000 dan dibagi dengan nilai umur ekonomis yaitu 5 tahun, kemudian diperoleh hasil Rp40.000 dan dibagi dengan 12, maka satu bulannya Rp3.300. Untuk biaya penyusutan kulkas, harga belinya sebesar Rp2.500.000 dikurangi dengan nilai residunya sebesar Rp1.000.000 diperoleh hasil Rp1.500.000 dibagi dengan nilai umur ekonomis 10 tahun, diperoleh hasil Rp150.000 dibagi dengan 12, maka satu bulannya diperoleh hasil Rp12.500. Kemudian ditambah hasilnya yaitu Rp3.300 ditambah dengan Rp12.500, maka diperoleh hasil biaya penyusutan peralatan sebesar Rp15.800. Langkah 4 yaitu menghitung total biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif yang layak. Kita harus melihat dulu laporan laba rugi dari produk kolak dan juga es buah. Dapat dilihat bahwa laporan laba rugi kolak diperoleh laba sebesar Rp284.200. Untuk laporan laba rugi es buah, dapat dilihat bahwa mengalami kerugian dengan harga penjualan 441, HPP 500.000, rugi sebesar 59.000, dengan biaya tetap sebesar 165.800. Dikurangi yaitu 59.000 dikurangi dengan 165.800, maka diperoleh rugi sebesar 224.800. Setelah diklasifikasikan jenis biaya, maka dianalisis apakah keputusan untuk mempertahankan es buah ini masih tepat gitu. Dengan keterangan penjualannya sebesar 441.000, biaya variabel sebesar 710.000, margin kontribusi yaitu penjualan dikurangi dengan biaya variabel diperoleh hasil 269.000. Biaya penyusutan 15.800, biaya listrik dan air sebesar 150.000, maka diperoleh rugi sebesar 434. Langkah selanjutnya adalah menganalisis alternatif ketiga dan keempat, yaitu mempertahankan penjualan es buah dengan kolak atau menghentikan es buah dan mengganti dengan kolak. Penjualan untuk mempertahankan keduanya yaitu totalnya Rp1.191.000, untuk penjualan menghentikan es buah sebesar Rp750.000. Jumlah diferensial apabila mempertahankan yaitu Rp441.000, biaya variabel sebesar Rp1.220.000, dan untuk menghentikan sebesar Rp510.000, dengan jumlah diferensial apabila mempertahankan sebesar Rp710.000. Margin kontribusi untuk mempertahankan keduanya minus Rp29.000, dan untuk menghentikan yaitu sebesar Rp240.000, dengan jumlah diferensial apabila mempertahankan yaitu minus Rp269.000. Biaya penyusutan untuk keduanya yaitu sama sebesar Rp15.800, dan biaya listrik dan air yaitu sebesar Rp150.000. Dapat diketahui apabila hasil dari mempertahankan kolak dan juga es buah kan diperoleh rugi sebesar Rp269.000.
Dan untuk menghentikan S2 dan hanya mempertahankan kolak, yaitu diperoleh laba sebesar 74.200. Selanjutnya, yaitu membuat keputusan. Dari perhitungan di atas sudah terlihat bahwa apabila UMKM Warung Selat Berkah tetap mempertahankan kolak dan S2, justru akan mengalami kerugian sebesar 269.000. Tetapi apabila menghentikan penjualan S2 dan mengganti dengan kolak, maka akan diperoleh laba sebesar 74.200. Maka kesimpulannya adalah UMKM Warung Selat Berkah tetap memperoleh laba. Maka kesimpulannya adalah UMKM Warung Selat Berkah agar tetap memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian adalah dengan menghentikan produksi S2. Hal itu dapat meminimalisir kerugian yang terjadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.